warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat semua? Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kepada Mbak Amun, bisa tolong dipimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Amun. Sebelumnya ibu presensi terlebih dahulu ya. Syafara, Julia, hadir Ibu. Hasna, hadir Bu. Anggun, hadir Bu. Haryo, Hadir Bu. Gesa, Izin Bu. izin. Adia, izin Bu. Jadi yang tidak hadir hari ini Adia sama Mbak Gesa. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang materi apa? Minyak bumi. Nah, dari materi minyak bumi, ada yang tahu kegunaan dari minyak bumi itu apa? Bahan bakar. Tuh. Nah, kenapa bensin atau kenapa bensin bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Mbak Hasna? Mau diulangi Bu pertanyaannya? Kenapa bensin bisa digunakan sebagai bahan bakar? Kenapa bensin bisa digunakan sebagai bahan bakar? Karena mengandung energi. Karena mengandung energi. Ya, terdapat energi di dalamnya ya. Terus ada yang tahu nggak apa bunyi hukum kekalahan energi? Saya Bu. Apa? Hukum kekekalan energi itu berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Betul ya. Dan ada yang tahu juga energi itu bisa diukur atau tidak? Mungkin bahasnya. Energi itu tidak dapat diukur, yang dapat diukur itu hanya perubahan energinya. Betul ya teman-teman. Energi itu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan energinya. Ini gambar apa? Proses tanaman. Betul, tanaman. Dalam proses fotosintesis ini memerlukan energi atau tidak? Perlu. Dari mana? Matahari. Betul. Itu gambar tadi itu gambar apa? Api unggun. Betul. Ketika kita berada di dekat api unggun, apa yang kita rasakan? Panas. Panas atau hangat? Panas. Ya, betul. Karena apa? Perpindahan dari panasnya api ke tubuh kita. Gambar yang ketiga gambar apa? Masak air. Ya. Ketika kita memasak air, kita memerlukan energi atau tidak? Iya. Dari mana? Kompor. Api. Dari kompor atau api? Dari kompor mengeluarkan api. Iya, betul. Proses ini terjadi karena penyerapan kalor dan pelepasan kalor. Kita akan belajar materi ini dalam bab termokimia. Tujuan pembelajarannya sudah dibacakan Mbak Hasna. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dengan penuh rasa percaya diri mampu menjelaskan pengertian sistem dan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis entalpi pembentukan standar, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Untuk yang kedua tadi apa? Mampu menganalisis entalpi pembentukan standar, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.
Julia boleh dibacakan? PPT-nya mati. Ya, sebentar ya. Tolong Mbak Julia dibacakan. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara alkohol, energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi kita tahu termokimia terdapat dua kata, yaitu termo dan kimia. Termo artinya panas dan kimia adalah reaksi kimia. Jadi termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara panas dan reaksi kimia. Untuk materi selanjutnya ada siapa? Bisa minta tolong dikerjakan. Sistem adalah segala sesuatu yang saling bereaksi atau menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Untuk yang lingkungan, Lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. jadi di sini tahu ya, sistem itu segala sesuatu yang saling berinteraksi. Untuk yang lingkungan itu hal-hal yang di luar sistem atau yang membatasi dan mempengaruhi sistem. Di sini aku punya contoh. Ini yang termasuk sistem yang mana? Wadarnya Ini kan Sistem. itu yang saling berinteraksi. HCl dan NaOH. Ini kan jadi di gelas beker ya. Lingkungannya yang mana? Gelas beker. Ada lagi nggak? Yang di luar sistem? Udara. Sampai sini paham? Paham dulu. Nah, betul ya dari penjelasannya tadi. Lingkungannya ya ada contohnya NaOH dan HCl. Dan berinteraksi kan tadi NaOH dan HCl itu termasuk sistem yang lingkungannya itu gelas beker atau bahan udara. Ini di sini ada klasifikasi sistem berdasarkan lingkungannya. Yang sistem terbuka boleh dibacakan Mbak Julia.
sistem terbuka yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat antara lingkungan dan sistem. Yang sistem tertutup Mbak Julia boleh. Yaitu sistem di mana antara sistem dengan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Atau di bawah ya, di bawah surface gantian demikian. Sistem terisolasi boleh Mbak Agung. Sistem terisolasi merupakan suatu sistem di mana tidak memungkinkan kerjanya perpindahan kalor dari materi antara sistem dan lingkungan. Kita tahu bahwa klasifikasi sistem terdapat tiga, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Untuk klasifikasi sistemnya itu ada materi atau zat dan kalor yang saling berhubungan. Untuk sistem yang tertutup, yang terbuka dulu. Yang terbuka itu ada contohnya gelas atau cangkir yang diisi kopi misalnya. Nah, itu kan uapnya kalau dibuka tuh keluar atau tetap di dalam cangkir? Keluar. Nah, betul. Terus kalau yang sistem tertutup, kita tutup dengan penutup gelas, itu uapnya keluar atau tetap di dalam cangkir? Di dalam. Nah, kalau kita megang cangkirnya itu rasa hangat atau dingin? Panas. Nah, benar, panas. Dan kalau di termos kita mengisi air panas, itu keluarnya panas atau dingin? Dingin kan? Jadi di sini kan materi atau perpindahan dari satu materi zatnya itu dia akan keluar dan kalornya juga akan keluar. Terus yang sistem tertutup itu dia tetap di dalam panas atau lingkungannya itu tetap dingin, tetap panas. Nanti kalornya tuh dia tetap di dalam cangkirnya. Untuk yang termos juga begitu ya. Dia tidak terasa panas, tetapi ketika kita membuka airnya itu terasa hangat, tetap terasa terjaga. Kita menonton video terlebih dahulu ya. Langkah kerjanya adalah pertama, letakkan koin di atas piring yang sudah disiapkan. Kemudian tuangkan minuman berwarna sampai permukaan koin tertutup air semuanya. Lalu bagaimana cara mengambil koin itu tanpa menyentuh air sedikit pun? Baiklah, caranya dengan meletakkan lilin pada bagian tengah piring dan sekelilingnya sudah terpasang api. Dan terakhir, tutup lilin menggunakan gelas. Lihat reaksi yang terjadi dan kita dengan mudahnya dapat menyentuh koin tanpa dengan menyentuh air sedikit pun. Reaksi yang terjadi pada percobaan yang pertama adalah reaksi endotherm. Mengapa demikian? Karena reaksi tersebut merupakan reaksi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Air yang berada pada lingkungan akan terserap masuk ke dalam gelas karena lilin yang ada di dalam gelas tersebut kehabisan oksigen
sehingga api dari lilin akan mati dan akan menyerap air dari lingkungan. Selanjutnya ke percobaan yang kedua. Langkah kerjanya adalah tuangkan air ke dalam gelas secukupnya. Ukur suhu awal air menggunakan termometer. Kemudian masukkan serbuk CaO atau tabur tulis ke dalam gelas yang berisi air. Lalu aduk campuran tersebut sampai rata. Lalu amati perubahan suhu yang terjadi. Suhu akan meningkat dari 31,1 derajat Celcius menjadi 34,6 derajat Celcius. Mengapa suhu air mengalami kenaikan? Kenaikan suhu disebabkan karena reaksi yang terjadi antara CaO atau kapur tulis dengan air adalah reaksi eksoterm, di mana reaksi tersebut menghasilkan panas yang mengakibatkan kenaikan suhu pada air. Oke, dari video tadi ada bisa menyimpulkan nggak tadi menyampaikan apa? Mungkin Mbak Anggun. Percobaan reaksi eksoterm endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Reaksi yang melepaskan kalor. Reaksi eksoterm yaitu reaksi yang melepaskan atau membebaskan dan menghasilkan kalor. Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Oleh karena itu, entalpi sistem akan berkurang. Artinya entalpi produk atau H produk lebih kecil daripada entalpi reaktan atau H reaktan. Akibatnya perubahan entalpinya bertanda negatif. Jadi dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem?
Julia bisa dibacakan reaksinya. 3H2 gas ditambah N2 jadi 2NH3, delta H-nya sama dengan negatif 92 kJ. Ini Anda masuk reaktan yang mana? Yang ini atau yang ini? Kanan, Anda mana atau kiri? Kiri. Ini di sini diisi H2. Anda N2. N2. Terus yang perfectnya yang mana? NH3. Gambarnya kan? Anggapannya tadi ke atas atau ke bawah? Bawah. Delta H-nya positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena suhunya naik. Itu ya mana? Nih, jadi yang reaktan yang N2 plus H2 terus yang produknya 2NH3 dengan perubahan entropinya negatif. Bisa dibacakan Mbak Anggur? Salah satu contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembakaran kayu. Kayu yang dibakar untuk api unggun akan menghasilkan kalor. Tersebut akan dilepaskan ke lingkungan sehingga membuat badan menjadi hangat. Contoh reaksi eksoterm lainnya yaitu larutan kapur dalam air, pembakaran bensin, dan ledakan bom. Kenapa kita ketika berada di dekat api terasa panas? Karena kalornya dilepas. Ya, itu jadi perubahan dari sistem ke Lingkungan. terus ini terjadi kenaikan suhu atau penurunan suhu. Kenaikan suhu. Sampai sini paham ya anak? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya reaksi endoterm. Reaksi endoterm yaitu reaksi yang menyerap atau membutuhkan kalor yang terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Oleh karena itu, entalpi sistem akan bertambah. Artinya entalpi produk lebih besar dibandingkan entalpi reaktan. Akibatnya perubahan entalpi bertanda positif. Untuk ciri-cirinya, Pak Hasna. Ciri-ciri reaksi endoterm. 1. Perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. 2. Entalpi sistem bertambah dan entalpi lingkungan berkurang. 3. Pada diagram tingkat energi, gambar anak panah ke arah atas. 4. Perubahan antara kedua tandanya positif. 5. Terjadi penurunan suhu atau terasa dingin. Ya, ciri-cirinya dari reaksi endoterm itu panennya berbeda dari lingkungan ke sistem, sistemnya bertambah dan lingkungannya berkurang. Tandatan atau diagramnya nanti itu ke atas, delta H-nya ditandai dengan positif. Kenapa bisa positif? Karena suhunya positif. Terus di
di sini Ibu punya contoh reaksi. Mungkin Mbak Julia. 2NH3 jadi 3H2 gas plus N2 gas dengan delta H sama dengan plus 92 gigajoule. Ini yang termasuk produk yang mana? Kedua. Produknya yang atas atau yang bawah? Kedua. Tanda tangannya ke atas atau ke bawah, Nana? Atas. Berarti reaktannya yang untuk perubahan entalpinya negatif atau positif? Positif. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tuh ya, jadi yang produknya yang 3H2 plus N2 dan reaktannya yang 2NH3. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, Mbak Syafaqah setelah dibacakan. Salah satu contoh reaksi terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu fotosintesis. Pada peristiwa fotosintesis terjadi penyerapan kalor dari matahari. Kalor yang diserap oleh sistem meningkatkan entalpi reaksi. Entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpi bernilai positif. Contoh reaksi endoterm lainnya yaitu pelarutan urea dalam air, tangan yang terasa dingin ketika bersentuhan dengan alkohol, dan pakaian yang dijemur agar kering. Kan itu tadi disebutkan produk lebih tinggi daripada reaktan. Dari diagram ini sudah jelas ya bahwa nilai produk lebih tinggi daripada reaktan dan perubahan entalpi bernilai positif. Sini Bu akan menjelaskan tentang masuk ke perhitungan ya, tetapi pembentukan standar. Mungkin Mbak Julia bisa dibacakan. Entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi standar pembentukan adalah perubahan entalpi dari reaksi pembentukan senyawa 1 molar pada keadaan standar. Perhitungan entalpi berdasarkan selisih entalpi pembentukan antara produk dan reaktan. Selisih Entalpi pembentukan antara produk dan reaktan. bisa dibacakan rumusnya. Delta H sama dengan sigma delta H produk dikurangi sigma delta H reaktan.
lalu menentukan standar atau dengan nama delta HF bisa disebutkan selisih NKW menentukan antara produk dan reaktan. Di sini ibu punya contoh. Bisa dibacakan reaksinya Mbak Anggun? Reaksinya. Ya, jika data entalpi membentukkan standar C3H8 min 104 kJ, CO2 min 394 kJ, H2O minus 226 kJ, nilai delta H reaksi C3H8 ditambah O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O adalah. Ya. Ini kita bagi dua terlebih dahulu ya. Yang mana yang pilih yang mana? Kiri. Ini adalah Kanan. yang kanan itu reaktan yang tahu produk. Jadi yang ini yang Reaktan. Kiri. Nah, di data ini yang kiri itu ada unsur apa aja? C3H8 Sama O2 C3H8 nya berapa itu katanya? min 104. Untuk yang O2 nya Nggak ada. kenapa nol? Unsur bebas. Iya betul. Karena ini unsur bebas. Untuk data yang kanannya ada apa aja? Unsurnya CO2 berapa kali? 3. Dari mana tahu 3 kali? Koefisien. Sama apa? Ada apa lagi? H2O 4 kali. 4 kali ya. Datanya berapa itu yang CO2? min 394. Bisa tolong dibantu hitungkan ini berapa? Untuk yang H2O kan ini 4 kali, itu datanya ada min 226. 226 Kali 4 ada berapa datanya anak? min 9040 Min 9. 04. Kita masukin ke rumus tadi ya. Yang mana? Oh, ini belum dijumlah. Tolong bisa bantu jumlahkan. Min 2000 Negatif. 2028 Ini yang kanan berarti tadi min 2,086 dikurangi berapa itu? negatif 104. 104 berapa? negatif 1982. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Paham semuanya? Ibu ada contoh soal nih. Ada yang bisa bantu mengerjain? Mungkin bisa dikerjakan di rumah ya. Jadi kita ada anak-anak bisa belajar betul. Siap. Nah, sekarang kita kerja kelompok.
Nah, kan itu ada soal cerita kan tentang masalah tentang soda api untuk memperbaiki pipa dan soda kue. Contoh soal pertamanya itu kan analisis mempelajari mengapa penggunaan soda api harus hati-hati dan bagaimana soda api bisa menyelesaikan masalah tersebut. Soal keduanya itu mengapa reaksi soda kue dalam adonan disebut berlawanan dengan reaksi soda api dalam air dan hubungan dengan awal. Untuk soal yang misalnya di halaman selanjutnya itu tentang penyelidikan secara berkelompok. Ini akan reaksi eksoteron dan endoteron dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada reaksinya bisa tolong dituliskan dan bisa dihitung perhitungan di soal bawahnya itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya kasih waktu 10 menit ya. Analisis tentang penggunaan soda api itu harus hati-hati dan bagaimana soda api bisa menyelesaikan masalah. Soda api itu bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi pipa yang tersumbat, tetapi penggunaannya itu harus secara hati-hati karena sifatnya itu korosif, dapat merusak bahan yang tidak sesuai dengan kekerasannya. Soda api juga dapat membentuk gelembung-gelembung yang mengakibatkan reaksi kimia yang tidak diinginkan. Sehingga untuk menyelesaikan masalah pipa yang tersumbat, soda api dapat digunakan untuk membentuk gelembung-gelembung yang mampu menghancurkan benda-benda yang membatak bumi. Kemudian mengapa reaksi soda kue dalam adonan itu disebut berlawanan dengan reaksi soda api di dalam air? Karena soda kue adalah soda hidrokarbonat atau NaHCO3, sedangkan soda api adalah NaOH atau natrium hidroksida. Nah, ketika soda kue itu bereaksi dengan air, ion hidrokarbonat dan hidroksida akan bereaksi dan menggabungkan menjadi karbonat dan natrium hidroksida. Lalu NaOH akan bereaksi dengan air menghasilkan ion Na+ dan ion OH- dan energi berupa panas. Sehingga hal itu disebut reaksi eksoteron, yang berarti reaksi menghasilkan energi berupa panas. Reaksi soda kue dengan air panas
gitu kan, dan mempercepat proses pengembangan adonan. Kemudian yang ketiga, jika dihubungkan dengan kalau ada reaksi yang memiliki ciri-ciri sama dengan reaksi soda api dan soda kue, itu contohnya apa? Jika dihubungkan dengan kalau reaksi soda kue dan soda api akan menghasilkan gelembung gas hidrogen yang mengakibatkan reaksi kimia yang tidak diinginkan. Soda kue atau NaHCO3 bereaksi dengan air panas dan menghasilkan karbonat dan NaOH. Lalu NaOH bereaksi dengan air panas menghasilkan gelembung gas hidrogen. Apakah jawabannya sama dengan nomornya Mbak Julia? Untuk jawaban nomor 2 boleh dibacakan Mbak Julia. Reaksi eksoteran itu contohnya pembakaran kayu, kapur dengan air, fermentasi tape, besi berkarat, dan reaksi antara detergen dengan air. Kemudian untuk reaksi isoteran, contohnya fotosintesis, penguapan air, melelehnya es, pemecahan alkana, dan juga mengurai makanan. Jawaban nomor 3 berapa hasilnya? Semuanya sama ya? Itu ada soal diffraud, tapi bisa dikerjain di rumah ya buat semua sama soal perhitungannya tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi semuanya udah paham ya? Nah, dari tujuan pembelajarannya yang Ibu sebutkan di papan tulis, ada yang bisa menyimpulkan hari ini